guys, sebelumnya kan orang so pilih topik, udah pilih kan manajemen waktu dan prioritas kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang tuh mau bahas DP kelanjutan. Menurut Moni mau diskusi tentang apa kak? Itu. Menurut Netherlands yang tadi, kita itu ada kelanjutan tentang tongki biru ini apa yang bahas paling metode no kita di solusi itu kan ada di metode ada dua apa Sekarang kita akan membahas mengenai sistem dari kelompok kami, yaitu sistem manajemen waktu dan prioritas kegiatan sehari-hari menggunakan metode Ancient Hour Matrix. Nah, pertama, mengapa kelompok kami memilih untuk sistem ini? Itu dikarenakan karena banyak orang sering merasa kewalahan menghadapi berbagai tugas harian yang datang bersamaan, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, oleh karena itu, ketidaktepatan dalam menentukan mana yang harus didahulukan bisa menyebabkan stres, tumpukan pekerjaan, dan prokrastinasi atau berlaku untuk menunda-nunda melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, oleh karena itu, manajemen waktu menjadi keterampilan penting. Ancient Hour Matrix hadir sebagai metode sederhana dan praktis untuk mengelola prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Apa itu sistem pendukung keputusan atau SPK? Nah, Ancient Hour Matrix membagi tugas menjadi 4 kuadran. Pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Pendekatan ini membantu kita untuk lebih bijak mengelola waktu dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selanjutnya, analisis kebutuhan oleh user atau untuk user. Nah, analisis kebutuhan di sini kita bagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini artinya kebutuhan fungsi-fungsi yang ada pada sistem kami, yaitu menambah, mengedit, menghapus, dan melihat tugas. Selanjutnya, memilih kategori prioritas saat menambah atau mengedit tugas. Selanjutnya, menampilkan daftar tugas sesuai kuadran prioritas. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional, antarmuka sederhana, cepat, dan responsif, validasi input pengguna, dan berjalan di server lokal tanpa koneksi internet. Nah, selanjutnya untuk implementasi sistem atau web kami akan dilanjutkan atau dipaparkan oleh kedua teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang web dari tugas final project tugas SPK. Nah, ini adalah tampilan awal dashboard dari kami, di mana di sini tampilan awal di sini ada penjelasan singkat tentang metode Eisenhower Matrix. Nah, di mana prioritas kegiatan berdasarkan dua dimensi, yaitu urgensi dan pentingnya. Metode ini membagi tugas menjadi 4 kuadran. Di antaranya mendesak dan penting, tidak mendesak dan penting, mendesak dan tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Nah, di sini juga ada fitur untuk menambahkan tugas. Nah, ketika tugas telah ditambahkan, maka dia akan masuk ke database, kemudian akan tampil di bawah sini. Di sini ada beberapa tugas yang telah ditambahkan, dan kita juga bisa lihat tugasnya, kemudian kita bisa edit, dan kita juga bisa hapus. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana menambahkan tugasnya, bagaimana mengedit, dan
menghapus ini akan dijelaskan oleh Severio Mendagri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dari web prioritas kegiatan sehari-hari yang sudah kelompok kami buat. Untuk fiturnya kita menambahkan tugas. Nah, untuk nama tugasnya kita bisa isikan Laravel atau terserah. Untuk deskripsinya kita bisa isikan yang lebih spesifik, misalnya membuat web food store sederhana. Nah, untuk kategorinya kita bisa pilih jika ini mendesak dan penting, atau tidak mendesak tapi penting, mendesak tapi tidak penting, atau tidak mendesak dan tidak penting. Nah, kita pilih mendesak dan penting saja. Bantu guys. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jika dia kategorinya mendesak dan penting, itu dia akan berwarna merah. Kita tambahkan lagi tugas ya, deskripsinya membuat puisi misalnya, membuat puisi. Nah, ini mendesak tapi tidak penting, disimpan tugasnya. Nah, dia akan berwarna kuning. Dan jika kita tambahkan lagi nama tugas web, membuat web tentang web tentang absen misalnya. Nah, ini tidak mendesak tapi penting, kita simpan lagi. Ini kan berwarna biru. Dan terakhir bahasa Inggris. Nah, untuk deskripsinya misalnya membuat pidato akan bahasa Inggris. Nah, untuk ini dia tidak mendesak mendesak tidak, maaf. Nah, di sini juga jika kita salah untuk mengisi, kita bisa edit. Iya, edit seperti ini. Kita salah. Nah, kami juga bisa hapus. Kita hapus juga. Dan untuk ingin lihat fitur lihatnya, dia akan seperti ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.